Sari, teman saya Irfan Syanturi, dan di samping saya ada Ahmad Firmansyah, dan saya Ahmad Manaf, dan saya Asep Muhammad Zelani. Di sini kami ingin menjelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan tema musik sebagai salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Halo, kalau musik secara umum sih atau versi saya sendiri simpel aja ya, mengenai musik salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Karena musik itu merupakan bagian dari seni, karena dimana suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan musik. Musik itu dapat menjadi media untuk mengekspresikan diri, menuangkan imajinasi, dan menceritakan sesuatu hal. Sebenarnya fungsi musik itu pada awalnya sebagai media hiburan saja, tapi pada kenyataannya fungsi musik itu dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Selain menjadi media hiburan, musik itu dapat menjadi media terapi juga, seperti perangsang inteligensia, membantu tumbuh kembang baik, mengatur psikologis, dan media komunikasi antar sesama manusia. Di sini musik berfungsi sebagai salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Karena musik itu sebagai media komunikasi antar manusia, karena musik itu merupakan bahasa universal yang mampu memadukan perbedaan, menciptakan perdamaian, solidaritas kemanusiaan. Dan sejarah seringkali mencatat peran manfaat musik sebagai sarana pergaulan dan media komunikasi pesan yang bisa dipahami semua orang, sekalipun kita tidak memahami bahasa tiap-tiap negara tersebut ataupun bangsa tersebut. Apalagi di era demokrasi saat ini, khususnya di Indonesia, musik itu tidak hanya sebagai media komunikasi saja, melainkan sudah merambah ke kancah politik nasional. Karena banyak sekali lagu yang beredar di masyarakat yang berisi tentang curahan hati rakyat, sindiran, kritikan kepada wakil rakyatnya, seperti lagu yang Pals dan band Slang yang berjudul Wakil Rakyat, Politik, Sumbang, dan Idealisme yang Bergadai, dan seperti para koruptor. Di sini musik dipilih karena dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, dan musik dapat didengarkan oleh semua kalangan apapun di muka bumi ini, mulai dari masyarakat kecil hingga pejabat negeri kita ini. Sebenarnya tanpa kita sadari, musik itu sudah menjadi bagian dari perpolitikan nasional, mulai dari kritikan, sindiran, dan dukungan dapat disuarakan melalui musik. Dan ketika tidak ada lagi kesempatan untuk berbicara, musik yang menyuarakannya. Dan musik itu terbukti menjadi media komunikasi politik yang sangat efektif di era zaman sekarang, khususnya Indonesia. Kalau untuk mengenai dampak musik secara umum sih, atau versi saya sendiri, yang pertama lebih banyak ke hal yang positif saja. Karena musik itu ibarat sebuah obat dan bisa menggerakkan emosi jiwa seseorang dan lebih bersemangat dan lebih menjalani hidup. Yang kedua, palingan seseorang sering mendengarkan musik terlalu keras, kencang, dan itu dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran atau mengakibatkan ketulian. Hai guys, saya ingin berbagi sedikit informasi tentang musik sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Menurut saya, musik bukan sekedar nada atau suara yang disusun menjadi suatu harmonisasi. Namun, musik juga sebagai level komunikasi untuk menyampaikan pesan. Salah satunya level komunikasi massa guys. Melihat kekuatan yang dimiliki oleh musik, komunikasi massa guys. Melihat kekuatan yang dimiliki sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan secara efektif, musik juga bisa dijadikan sebagai media untuk menyuarakan pesan-pesan perjuangan, isi hati seseorang. Nah, sekian guys dari saya mengenai informasi tentang musik sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang musik sebagai alat komunikasi menyampaikan pesan. Salah satunya musik untuk
menyebarkan agama Islam. Cara inilah yang dilakukan satu dari 9 sunan, yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang sendiri adalah penyebar Islam di pesisir utara Jawa Timur. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang selalu menyesuaikan diri dengan corak budaya masyarakat Jawa. Beliau dianggap sebagai pencipta gending atau lagu pertama dalam rangka syiar agama Islam. Sunan Bonang dan wali-walinya menggunakan musik gamelan sebagai sarana dakwah Islam. Sunan Bonang sendiri menciptakan lagu-lagunya untuk kegiatan dakwah yang dikenal dengan nama tembang dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa yang terkandung dalam lirik lagu dapat pula menjadi pengantar bagi suatu maksud yang ingin disampaikan serta menjadi bentuk mengekspresikan diri sebagai seorang pencipta. Ya. Nah, untuk pengaruhnya sendiri, kalau ditinjau dari sudut keilmuan, terutama keilmuan komunikasi, musik merupakan media yang sangat ampuh dan cepat dalam proses menyampaikan pesan secara massal. Ya, tentu kita semua berharap agar pesan-pesan yang terkandung dalam musik di Indonesia saat ini memiliki pesan moral yang sangat baik sesuai dengan yang diajarkan dari wali-wali yang menyebarkan agama Islam. Mungkin itu dari dampak pengaruh besarnya sih. Untuk negatifnya sendiri hanya saja itu mungkin karena zaman dulu kurangnya alat-alat yang modern. Mungkin itu aja sih yang mungkin saya sampaikan. Selebihnya itu aja sih. Nah, kali ini gue akan membahas musik sebagai alat komunikasi. Musik dalam hal ini bukanlah sekedar suara ataupun nada yang ditata menjadi suatu harmonisasi. Namun, musik juga mampu menyampaikan pesan-pesan tertentu. Maka, simpulannya, saya melihat dari dua definisi yang terpisah antara komunikasi dan musik. Saya menggabungkannya menjadi komunikasi musik yang sebenarnya banyak dilakukan oleh musisi tanpa kita sadari. Komunikasi musik selanjutnya bisa dilihat dari musisi sebagai komunikator, lirik dan irama sebagai media, masyarakat sebagai komunikannya. Dengan melihat hal itu, maka penyanyi berkomunikasi juga melalui gerakan, misalnya resesi, serta penampilannya di panggung. Sedangkan medianya dalam hal ini adalah lirik, sangat mudah untuk ditangkap pesan yang akan disampaikannya. Dari sini kita melihat bahwa komunikasi verbal terjadi melalui kalimat-kalimat dalam bagian yang kemudian diucapkan dengan artikulasi yang benar. Musik bisa dijadikan sebagai media penyampaian pesan dan alat komunikasi. Jika Anda merasa sedih atau berbahagia, Anda bisa mendengarkan ekspresinya dengan bermusik. Tak jarang musik dijadikan sebagai media apresiasi diri terhadap realita yang ada. Insuransi terhadap individu. Oleh sebab itu, diperlukan pemaknaan artikulasi, penataan musik terhadap cara penyampaian makna agar bisa dipahami penonton. Dari dampak positif musik tersebut, itu dapat menghibur diri sendiri, dapat menghilangkan stres atau kejenuhan, dan membuat kreatif. Contohnya, membuat game sendiri dari dampak positif musik tersebut. Kan? Dari dampak negatifnya, itu musik bisa membuat kita malas, merusak, dan kebiasaan jeleknya sering mendengarkan musik terpengaruh juga. Nah, lebih memilih lagu dari lagu daerah. Jadi, untuk para remaja yang baik, kita dapat mempelajari perkembangan musik boleh-boleh saja, asal kita bisa mengendalikan diri dari hal yang negatif. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Musik sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Di sini saya ingin menjelaskan apa arti musik dan pentingkah buat kehidupan. Ada nggak sih hal penting dari musik? Musik sudah dikenal dari zaman nenek moyang kita. Musik juga sebagai alat untuk menyampaikan suatu gagasan, suatu ide, dan juga bisa dikatakan sebagai isi dari perasaan kita.
Musik merupakan bagian terpenting dari budaya manusia. Musik telah menjadi bagian dari tingkah laku manusia sehingga tidak dapat dilepaskan dari budaya tertentu. Bahkan ada seorang ahli yang bernama Filsuf Plato mengatakan musik memberikan jiwa kepada alam semesta, sayap untuk pikiran, penerbangan untuk imajinasi, dan kehidupan untuk segala sesuatu. Oke. Musik juga bisa dikatakan sebagai community listening. Musik dipercayai sebagai kehangatan insani dan rohani, makanan sehari-hari untuk si pendengar. Aliran musik yang ceria dan enak didengar biasanya bisa membuat kita menghentakkan kaki, menggerakkan kepala, dan berjoget. Musik sebagai karya seni itu dapat dimengerti dalam komunikasi. Musik dan komunikasi secara umum mempunyai kemampuan untuk menentang sosial, karena musik dibentuk dari masyarakat. Musik dan masyarakat adalah hubungan timbal balik. Dalam hubungan tersebut, keduanya saling mempengaruhi. Seperti perkembangan musik punk di Inggris pada era 70-an, dipicu oleh menguatnya kaum anak-anak muda pada sistem ekonomi liberalisme. Pada perkembangan musik juga dapat disimbolkan sebagai identitas dalam suatu masyarakat. Contohnya musik campur sari, walaupun seringkali dilihat sebagai musik rendahan, tetapi coba tanyain kepada masyarakat yang beretnis Jawa, dari kalangan menengah sampai bawah, musik apa yang mereka sukai? Pasti jawabannya campur sari. Musik yang berirama dangdut dengan iringan full band, dengan vokal grup yang biasanya para wanita-wanita muda dengan balutan lagu berbahasa Jawa, dengan tema yang akrab dengan keseharian masyarakat. Dan hanya itu saja, mungkin musik itu berpengaruh pada sistem saraf, sensorik, dan motorik, sistem saraf sadar, dan sel saraf lainnya. Hasil penelitian yang dibuktikan oleh aplikasi musik di Iran mengenai musik terhadap kesehatan fisik dan mental manusia bisa menjadi metode penelitian baru pada gangguan mental, terutama di kalangan anak-anak yang mempunyai gangguan mental. Penelitian itu membuktikan terapi musik bisa meningkatkan rasa percaya diri dan mengontrol tindakan hiperaktif di kalangan anak-anak cacat mental, serta bisa menciptakan perubahan mental dan perilaku yang signifikan. Anak zaman sekarang, masa sih nggak pernah dengar anak-anak kecil mencoba melantunkan lagu-lagu cinta orang dewasa? Padahal nggak sedikit lagu cinta orang dewasa berisi lirik-lirik yang menyinggung seksualitas. Seperti diketahui, usia anak-anak muda, anak-anak kecil, dan anak-anak biasanya menganggap itu sebagai ilmu pengetahuan. Referensi yang seksualnya dalam lagu bisa membuatnya berpikir nilai diri mereka dalam tatanan masyarakat adalah memberikan kepuasan seksual kepada orang lain, berisiko memandang rendah pada dirinya sendiri, rendah pada tubuhnya, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, dan lain-lain. Halo, kita bersama narasumber kita, Fikar. Fikar.
Iya, Mas, aku mau nanya sedikit tentang musik. Apa menurut kamu, apa menurut pandangan kamu tentang musik? Kalau menurut gue sih musik itu nyawa. Buat gue Iya, pribadi itu ah, nyawa. Soalnya musik itu sarana buat gue ngungkapin emosi gue. Ketika gue sedih, kecewa, marah pun bisa lewat musik. Oke. Entah gue nyetel lagu atau sekedar cuma main-main, itu pasti ada, nggak tau kenapa itu menurut gue magic ya. Ketika gue bisa main musik, hilang gitu aja, emosi hilang, sedih hilang, kecewa hilang. Berarti musik juga salah satu sarana buat penyampaian pesan. Iya, pesan apapun itu. Oke. Kamu udah berapa lama bergelut di bidang musik? Buat bergelut di bidang musik, gue dari SMP udah main-main musik sih, cuman ya sekedar have fun aja, habis pernah belajar, weekend main band. Cuma kalau mulai serius, istilahnya terjun secara profesional itu 2011 akhir. Oke. Dari sekolah gue langsung. Ada pesan-pesan singkat gak sih buat masyarakat di luar sana gitu? Pesannya lu gak bisa hidup tanpa musik, lu gak bakal hidup tanpa musik. Lu mau lu politikus, lu presiden pun, lu SBY bayangin nyetain 5 album presiden, ya kan? Iya. Berarti kan dia benar-benar emang sarana dia ketika dia pernah tulisan kenegaraan bikin lagu jadi 5 album gitu kan. Maupun lu tentara, lu siapapun lu harus hidup tanpa musik, nggak bisa lu tanpa musik. Baiklah, terima kasih ya Mas atas waktu dan kesempatannya. Iya, boleh nggak nih kalau kita kolaborasi? Oh, nih boleh, dengan boleh. suaranya yang Rasa. kita ya. Oh, siap. Saya mau nyanyi, mau main drum. Oke. Saya mau main drum. Terima kasih. Dekat dulu tuh ya. Udah. Dengerin aja. Udah. Itu lagu malah itu kalau ada marah tuh dia gue ya kamu ya gue karyawan ya kamu semua lu bisa teman dia gue apa sih sama lagi kali ini lagu gue yang baru hati gue kok itu lagu gue itu dalam banget. Itu lagu itu emang punya magic, gue gak tau kenapa itu lagu magic. Gue tiap sama cewek nih kayak dia nikah gua. Jangan bukan. Ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa